Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Selin Dayanti, Saya Lutfiani. Saya Devia Putri. di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri, keterangan dari kitab Lingwai Taita oleh Chow Ufei tahun 1178. Orang-orang memakai kain sampai bawah lutut, rambutnya diurai. Rumah-rumahnya sangat bersih dan rapi. Lantainya dari ubin berwarna hijau dan kuning. Pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami kemajuan dan perhatian penuh dari pemerintah. Ada pemeliharaan ulat, sutera, dan kapas. Hukum badan tidak ada orang bersalah didenda dengan pembayaran berupa emas, kecuali pencuri dan perampok dihukum mati. Keterangan dari kitab Lingwai Taita oleh Yu Fei tahun 1178 untuk perkawinan anak perempuan menerima mas kawin. Alat pembayaran mata uang dari perak. Orang sakit memohon sembuh dari dewa-dewa dan Buddha. Tiap bulan kelima diadakan pesta air. Tiap bulan kelima diadakan pesta air. Tiap bulan ke-10 perayaan berlangsung di gunung. Alat musik terutama dari seruling, gendang, dan gembang dari kayu. Masih dari kitab yang sama tentang raja. Raja berpakaian sutera, bersepatu kulit dan perhiasan emas. Rambut disanggul di atas kepala. Setiap hari menerima penjabat dan mengurus pemerintahan. Duduk di singgasana yang berbentuk segi 4. Sehabis sindang, para penjabat itu menyembah 3 kali baru mengundurkan diri. Raja keluar naik gajah ataupun kereta, diiringi oleh 500 sampai 700 prajurit. Rakyat di tepi jalan semuanya jongkok sampai raja lewat. Masih dalam kitab yang sama tentang birokrasi, raja dibantu oleh 4 menteri: Rakyan Kanuruhan, Rakyan Mahamatri, Halu, Rakyan Mahamatri, Airangga, dan Rakyan Mapati. Mereka tidak menerima gaji tetap tetapi menerima hasil bumi atau lainnya. Pemerintah dilakukan oleh 300 pegawai, memegang tata buku dan tata usaha. 1000 orang pegawai rendahan bertugas mengurus gudang presiden dan keperluan para prajurit. Panglima tentara tiap setengah tahun mendapat 10 tael emas, dan para prajurit yang berjumlah 30.000 orang mendapat bayarannya setengah tahun sekali, dan besarnya gaji sesuai dengan pangkatnya. Berdasarkan cerita dalam kitab Chu Fa-chi oleh Chow Chu-kwa 1225, di Jawa ada 2 macam agama, yaitu Buddha dan agama pertama Hindu. Rakyatnya lekas naik darah dan berani berperang. Kesukaannya mengadu babi dan ayam. Mata uangnya dibuat dari logam dan campuran tembaga, perak, dan timah. Yang pernah berkuasa: 1. Bhameswara 1117 Masehi, Jayabaya 1135 Masehi, Sarweswara 1159 sampai 1169 Masehi, Sri Ayaswara 1169 sampai 1171 Masehi, Gandra 1181 sampai 1182 Masehi, Kameswara 1182 sampai 1185 Masehi, Kertajaya 1185 sampai 1222 Masehi. Kehidupan sastra. Kitab Bharatayuda ditulis zaman Jayabaya, digubah oleh Empu Sedah, diteruskan Empu Panulung. Kitab Kresnaya ditulis Empu Triguna. Kitab Samaradana ditulis zaman Kameswara oleh Empu Damaja. Kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakung pada masa Raja Kameswara. Jangkat Jayabaya, sebuah ramalan yang terkenal sampai sekarang. Akhirnya, Raja Kertajaya menganggap dirinya dewa dan meminta para Brahmana menyembah dirinya. Dan ini mengakibatkan para Brahmana meminta bantuan kepada Ken Arok. Terjadilah perebutan kekuasaan di mana Ken Arok menyerang Kediri dengan dibantu oleh Brahmana. Selanjutnya, Kerajaan Goa Talo. Yang pertama, kerajaan-kerajaan di Sulawesi: Makassar, Goa, Talo, Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Kesultanan Buton. Awal, pada tahun 1528, Goa dan Talo membentuk persekutuan, lahirlah Makassar. Dengan pusat di Sombau dengan sainan persekutuan Bone, Wajo, dan Sopeng dengan persekutuan Telung Koco. Kerajaan Goa Talo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Luwu yang bersekutu dengan Wajo dilakukan oleh kerajaan Goa Talo. Dalam serangan terhadap kerajaan Goa Talo, Kerawang Goa meninggal dengan seorang lagi terbunuh sekitar pada 1565.
Ketiga, Kerajaan Brunei. Wajo dan Sopeng bersatu untuk mempertahankan. Ketiga, Kerajaan Brunei. Wajo dan Sopeng bersatu untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan perjanjian Telung Poco sekitar tahun 1582. Kerajaan Goa resmi sebagai kerajaan bertolak Islam pada 1605. Goa meluaskan pengaruh politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga memeluk Islam. Kerajaan-kerajaan yang tunduk kepada kerajaan Goa Talok antara lain Wajo pada 10 Mei 1610 dan Bone pada 23 Nov 1611. Perkembangan pembawa Islam. 3 Dato Libandang Abdul Makmur atau Khatib Tunggal, Dato RI Patimang, Dato Sulaimana atau Khatib Sulung, dan Dato RI Tiro Abdul Jawad alias Khatib Bungsul. Mengislamkan Raja Lawudatu Lapatiware Daeng Prabu dengan gelar Sultan Muhammad pada 15 sampai 16 Ramadan 1013 Hijriah 4 sampai 5 Februari 1605 Masehi. Raja Goa dan Talo yaitu Karangmatowaya dari Talo yang bernama Ai Malingkang Daeng Manyandri Karaing Talo mengucapkan syahadat pada Jumat sore Jumadil awal 1014 Hijriah atau 22 September 1605 Masehi dengan gelar Sultan. Selanjutnya Karaing Goa Ai Manga Rangi Daeng Manrabia mengucapkan syahadat pada Jumat 19 Rajab 1016 Hijriah atau 9 November 1607 Masehi. Puncak kejayaan Sultan Malikusaid Hansunuddin 1653 sampai 1669. Raja anti dominasi asing, ayam jantan dan timur, pengusahaan seluruh wilayah Sulawesi Selatan, mengganggu kepentingan Belanda. Sultan Hasanuddin mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjahatan politik dan ekonomi kompeni VOC Belanda. Gubernur Jenderal J.P. Choi mengetahui pelabuhan Sembapau sebagai pelabuhan transit terutama untuk mendatangkan rempah-rempah dari Maluku. Pada 1634, VOC memblokir kerajaan Goa, tetapi tidak berhasil. Peperangan berjalan terus dan baru berhenti antara 1637 sampai 1638. Perjanjian damai tidak kekal. Pada 1638 terjadi perampokan kapal orang Bugis yang bermuatan kayu candana dan muatannya tersebut dijual kepada orang pro-Bugis. Perang di Sulawesi Selatan ini berhenti setelah terjadi perjanjian Bogaya pada 1667 yang sangat merugikan pihak Goa Talo. Perekonomian, kerajaan maritim, Sembapau sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Barang dagangan adalah beras dan emas. Sembapau terletak di tempat yang strategis, dukungan dari kemampuan berlayar dari pelaut Bugis. Hasan dari masyarakat Makassar. Kebiasaan mencatat peristiwa sejarahnya, pelapisan masyarakat yang mapan. Ada 4 lapisan: raja, keluarga raja, bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Yang boleh jadi raja hanya keturunan raja dan keluarga raja. Anggapan masyarakat Bugis Makassar, laut diciptakan Tuhan untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Belanda. Selanjutnya, Makassar penganut radikal prinsip kemerdekaan laut, seperti Belanda yang berprinsip Mar Liberum. Belanda menyebut pelaut-pelaut Makassar Bugis dengan rasa hormat sebagai jago-jago dari timur, De Henze van het Oosten, seperti halnya orang Viking Norwegia di Eropa. Sosial dan budaya, strata masyarakat, raja dan kerabatnya, anak karang, rakyat Tomaradeka, Haba Sahaja Ata, kampung dikepalai Makoa atau Matoa yang dibantu Saring atau Perenung. Gabungan kampung adalah Wanua dipimpin oleh Arung atau Galarang. Budaya Islam dan adat, antara golongan bebas secara ekonomi tapi secara pernikahan tidak. Sastra, Sanggar atau Raja-Raja Toraja, Lontara atau cerita Raja Bone, Goa, Wajo, Sopeng, Luwu, dan Sindeleng. Ila Galigo atau Raja-Raja Bugis. Kitab adat Trapang atau Goa dan Latoa atau Bone. Perjanjian Bongaya, serangan dari pihak Belanda terhadap Mapas Somba. Perjanjian Bongaya 18 November 1667.
Wilayah Makassar terbatas pada Goa. Wilayah Bone dikembalikan kepada Arupalaka. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizin VOC. Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. Semua benteng harus dihancurkan kecuali benteng ujung Padang atau Rotterdam. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar Rp250. Benteng Sombapau, benteng yang berdinding kokoh setebal 12 kaki atau 4 meter. Saat VOC akan membobolnya, mereka harus menanam rabuk mesiu di sekelilingnya. Di dalam benteng masih punya dinding ranjau dari bambu runcing. VOC butuh seminggu untuk menduduki benteng ini, atau 24 Juni 1669. Di dalam benteng ditemukan 272 meriam. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.